tanya jawab nanti. Sungkan Gus aku tanya, gak penak karena menyangkut pribadi saya. Oke, lewat WA di nomor saya. Tanya pada teman-teman yang lain. Itu di YouTube nomor saya supaya bisa langsung bisa komunikasi sama saya. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Kula aturi monggo menawi wonten sing tekok kula aturi. Monggo Lur sing ajeng tanglet niki mun wonten mic teng wingi nggih mun wonten niku yang mau bertanya di sound sudah ada mic sini juga ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prayitno dari Bobosan Purwokerto. Ini yang perlu saya sampaikan bahwa dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ternyata di situ roh itu dibagi 4. Roh jismani, roh ruwani, roh sultani, dan roh hudsi. Nah, apa kaitannya dengan maksud yang disampaikan oleh Gus tadi? Kaitannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan pertama terkait pembagian ruh di dalam kitab Sirul Asrar karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada jisim, semuanya aran roh, cuman di belakangnya beda-beda aran. Kula biasanya memakai sistem boten angel. Mengapa saya hanya memakai kalimat ruh tidak terbagi-bagi? Mumet ndas mungguk. Ngerti? Intinya ruh walaupun dibagi menjadi 4, semuanya itu masuk dalam kategori makhluk. Makhluk. Tapi gak salah, dalam kitab itu sudah benar untuk memproses. Kita naik ke puncak gunung, boleh langsung ngenceng seret, boleh nggal didi, munggah. Boleh lewat sana, boleh lewat sini, boleh lewat situ, silakan. Itu miturut haknya masing-masing. Lah bahasa saya arruh itu maksudnya masuk di dalam mulai jasmani, ada tambahan idofi, ada Pak, ada. Dalam kitab lain ada yang menambah idofi dan lain sebagainya. Yang kesemuanya harus sampai akhadiyahkan menjadi satu kalimat, yaitu disebut arruh. Siapa arruh itu? Itu makhluk. Makanya saya mengatakan biar gak muter-muter, manusia terbagi menjadi 2, jasad dan roh. Jasad dari lemah kita dijadikan kembali ke tanah. Kita ruh dari hidup harus kembali ke hidup. Cuman nggak salah berbagai ijtihad beliau-beliau para masyayikh atau para aulia ilah akhirnya menciptakan sebuah kitab termasuk Sirul Asrar, Jami Usul Aulia, Sarhul Hikam, apapun yang bersifatkan ketauhidan itu atas dasar ijtihad beliau akhirnya muncul aran roh 4 tadi. 1 jisim, 2 apa? Ruwani, 3 sultani, 4 kutsi. Nah, niki nek umpama dipelajari dari sisi murad, jisim iku jasad iki lho Pak. Apa rohnya? Rohnya jasad iku apa? Nyun sewu, cobi
Sampean jiwit tangan sampean krasa lara apa mboten? Lah iku tandha ada roh jisim. Ngoten niku bagi saya kembuleten. Tapi bukan berarti yang lewat itu salah, bukan. Bener. Terserah panjenengan lah ya. Terus roh napa yang kedua? Ruwani. Nah, terus sultani. Yang terakhir kudsi. Loh, niki kalau menurut saya sampai niku wis trimo dadi. Ibaratnya, mboten kula proses-proses dari berbagai macam roh yang disebutkan berbagai mukobala kitab ndak, tak sebut ruh itu sudah kami akadkan. Ya, kami akadkan ibaratnya kilo nasi sudah matang mangapo emploen gitu. Jenengan pilih ngunu ya monggo, pilih proses mulai nisor. Ini ada tanaman padi, jadikan nanti supaya muncul buahnya namanya padi, buahnya padi yang nanti akan jadi beras, beras nanti kau selipkan, nanti kau pususi, kamu masak jadi nasi baru. Terserah. Pertimbangan saya karena umur ini kita tidak tahu kapan kita is dead, maka saya hadiahkan semuanya secara ringkas. Perjalanan ruh pada Allah mek ngene tok, simple. Nanti kalau sudah dapat guru akhirat, mesti diberikan wejangan teori untuk menuju jalan nang Allah, alamat Allah, terus sifat ciri-ciri Allah, kemudian disuruh berangkat. Terus dibawahi dzikir sirul asrar. Udah. Simple. Loh, disitulah yang disebut uzlah awakmu untuk bertemu pada Allah, tapi sebelumnya kamu dikategorikan pembersihan kotoran hati. Wis gak bulet-bulet ngaji liyane ndak. Dadi sampean trimo jadi. Ana. Bapak Ibu mohon maaf. Begitu soronya para mursid zaman dulu ketika beliau nyantri terhadap kekasih Allah penuh kiasan, isaroh dan lain sebagainya. Bukan perkaranya beliau tidak berani mengatakan yang hak itu hak, bukan. Gitu. Jadi beliau memakai sanepan, isaroh atau kiasan itu banyak pertimbangan beliau. Mungkin kalau boleh saya ceritakan, saya tanya ketika sudah tahu jawabannya, saya bilang, ya Syekh, jenengan kok yang mboten nyampe no langsung mawon kok nganggo kiasan. Apa jawabannya? Dulu aku juga begitu. Gitu. Oh begitu Syekh. Yang kedua, kuwi cek ngerti soro. Cek gelem arya biryadati wal adkar. Kuwi cek ngerti soro, riyadhah dan berzikir. Lah, sekarang jenengan kari penak itu. Ibarat laksana makan tinggal nyantap. Di surga kan gitu. Sampai saiki di surga no kopi gak melok gawe. Teko dewe. Padahal jenengan tidak minta, ya. Dikasih sama dengan saya. Aku gak minta kopi, gak minta teh, gak minta degan, teko dewe. Surga toh ini. Surga. Wis terserah jenengan. Ya, sing jelas aran-aran roh 4 tadi diahadiahkan jeneng namanya ar-ruh, makhluk. Lah makhluk ini dituntut Allah untuk melepaskan kesenangan-kesenangan yang telah dijalin oleh ruh terhadap duniawiyah. Nyun sewu, nafsu iku mah dikongkon Gusti Allah sugudon kae, akhirnya digodha nggawa kesenangan sampean, akhirnya jenengan seneng. Akhirnya ikut dadi tutupe ati.
Jadi ruh tugasnya adalah melepaskan rantai yang telah terjadi pada dirinya yang disebut hubud dunia. Caranya Anda harus biriyadati wal azkari. Anda harus selalu prihatin dan berzikir yang bisa sampai pada Allah. Aku yakin Pak Bu, mumpung ikhlas meh sasi Recep toh ya. Tanggal 2 Februari itu masuk bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini ada sejarah, cerita, historis Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu perjalanan panjenengan ruh usul datang Allah. Wis gunakanlah waktu bulan Rajab ini, hatimu menyibukkan diri untuk selalu berbicara dengan Allah. Caranya hatimu jangan lepas dari zikir. Itu cara berbicara dengan Allah. Urusan apapun di situ serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bah iku mau dilebono alam mukasyafah, bah itu tadi gak adik mukasyafah langsung musyahadah, itu urusan Allah. Sing penting gejo ono rapet taline Allah yang disebut zikir. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Itulah tali hatimu pada Allah yang disebut zikir yang harus tetap kau pegang. Terus ingkang ditakokno berikutnya barangkali ada tambahan, monggo. Monggo. Ingkang ajeng tanglet pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong volume ini dikeraskan bagi yang tanya ini tadi. Mic-nya. Ya. Halo Pak Operator. Nggih. Pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Pak Slamet dari Purwokerto. Begini Gus, saya mau bertanya dan mohon jawabannya. Seumpama seseorang itu mendapat suatu petunjuk dari guru akhirat, dan dalam petunjuk itu kok ada sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang sudah diyakini oleh khalayak umum. Lah hal begitu kalau diungkapkan itu bagaimana Gus? Dan mengungkapkannya kepada siapa? Dan mungkin efeknya itu akan mengikutinya. Contoh. Bisa dicontohkan? Contoh ya Gus. Seumpama Petunjuk tadi, ada sesuatu fenomena alam. Fenomena alam itu kalau kita bicarakan itu sangat bertentangan dengan apa yang telah diyakini oleh umum. Iya. Sedangkan itu guru akhirat mengatakan begitu. Lah untuk hal-hal yang begitu kepada siapa kita harus mengungkapkannya, atau mungkin kepada Gus Mukhlason sendiri. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat Allah itu ada yang tertulis yang disebut Al-Quran, tertulis. Ayat Allah itu ada yang tercipta yang disebut situasi dan kondisi fenomena alam. Semua itu adalah ayat. Ayat Allah yang ketiga yang disebut tersirat. Nah ini itu khusus ada di dalam Al-Quranul Qadim. Di mana Al-Quranul Qadim itu bertempat, itu ada di dalam hati
orang-orang yang sudah terbebaskan dari cintanya kepada selain Allah. Ayat itu, Al-Quran Qadim itu tanpa dinulis tapi bisa dibaca. Tanpa ada tulisannya tapi bisa dibaca. Ngene iki sampean angen-angen. Ora ana tulisane ning iso diwaca. Oh, gemblong iku. Nah, ngene ya saya. Oke, enggak ada masalah. Terus yang menjadi substansinya apa itu? Gini Pak, ayat itu kan bahasa Arab, ya. Yang mempunyai makna bahasa Indonesia tanda. Berarti semua apa yang ada di fenomena itu adalah sanepan atau kinayah, isyarah. Terus menandai apa? Itu pasti. Pertanyaannya tadi harus ditanyakan pada siapa? Saya sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari pengalaman fenomena. Setiap jamaah itu lewat WA atau lewat kronologi majelis taklim begini. Boleh tanyakan pada saya. Tapi sing jawab itu bukan saya, Mukhlason bukan. Tapi yang jawab adalah saya, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya boleh ditanyakan pada Allah. Wis ring kesingonon jika salah paham. Itu yang bisa menjawab hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanyakan pada beliau. Caranya apa? Bagaimana? Jangan melihat kau memandang bahkan mempunyai keimanan atas diri makhluknya. Pandanglah, imanlah hatimu pada hidupnya. Hidupnya itu bukan makhluk, tapi hidupnya itu al-haq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo. Jadi nek jenengan saged takok nek nggone forum monggo, takok nek WA nggih monggo, pasti kula jawab. Tapi sampean sing sabar nang WA, kadang takonnya pagi, jawabannya sore. Karena kesibukan-kesibukan. Seperti ini ki. Enggak tahu kalau saya tausiah di sini, tanya masuk di sini bleng. Kok suwe ra dijawab-jawab. Tak delok online. Tapi kok gak jawab. Ternyata ketika saat masuk di ranah WA belum saya keluarkan, akhirnya centangnya itu online. Paham sampean? WA sampean HP, sampean masuk di dalam ranah WA. Udah sampean tutup. Tapi jangan keluar. HP jangan keluar dari ranah WA. Udah diletakkan. Ceken di luar mesti keterangannya online. Kadang-kadang aku ya tertidur nguniku saking capeken jawab keturun HP rutuh. Online kok ora ono jawaban. Ternyata orangnya melungker tidur dan lain sebagainya. Jadi tetap saya jawab. Tetap saya jawab sesuai dengan aslinya tadi. Artinya kalau toh ayat itu tanda pasti menandai sesuatu. Ya sesuatu itu yang harus aku jawab. Yang jelas aku siapa yang bisa menjawab? Hanya aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek aku nih makhluk gak iso. Enggak bisa. Dalam dunia modern sejenius-jenius manusia itu pasti ada batasnya. Istilah peribahasa di atas langit pasti ada langit lagi. Di atas langit ada langit lagi. Langit yang tertinggi adalah Tuhan yang maha
Maha Esa. Monggo Pak, nek umpami ditakokne ning kula nggih tetep kula jawab. Siapapun Anda, kula mboten ningali dari ras atau agama atau dari suku, tidak. Semua yang sudah tergabung dalam dinut tauhid atau agama ketuhanan, ajaran ketuhanan, itu saya anggap sebagai saudaraku. Kul innama ana basarum mislukum, Rasulullah dawuh lewat surat Al-Kahfi. Muhammad katakan terhadap umatmu, isinya yang dikatakan ana, saya Muhammad iku basarun mislukum, aku podo ambek awakmu, podo makhluke, sehingga kau saya anggap sebagai saudara. Iblis nggih ngoten Pak, tidak saya anggap sebagai musuh, tak anggap saudara saya. Kok bisa? Iya, nek tak anggap musuh kok musuhi aku. Nek tak anggap saudara mesti bolo aku. Sebab iblis nafsu anane nggodha sampai nampe aku, sebab sing ngongkon ya Gusti Allah. Jadi aku ndelok Allah akhirnya dadi ini iblis gak dadi musuh, dadi bolo. Nek dadi bolo ora patek nggodha, tapi malah ngoncong nggih. Ngoten Pak nggih. Terus nek saged kula terusno, iki hak sampean Pak ya. Fenomena apa? Lah, iki umpama aku takon, tapi jawabannya tergantung jenengan. Jenengan boleh tanya saya langsung atau tidak langsung. Langsung maksudnya di majelis ini, tidak langsung bisa lewat WA. Punya nomor kula mboten? Enggak ada. Monggo sak kersa jenengan. Monggo silahkan yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nyuwun penjelasane ayat Al-Qur'an siapakah orang yang dikatakan sebagai orang yang merugi di dalam kehidupan duniawiyahnya oleh Allah dari sisi syariat maupun hakikat. Nomor kali kayaknya ketika zikir itu berjalan setiap hari ada rasa takut, baik dari sisi apapun. Contohnya mau apa itu di depan rumah bahasa Jawa mawon nggih Gus. Nggih. Bubuti suket nggih. Wudune suket. Bubuti. Oh, nyabuti suket. Oh nggih, jugar. Nggih. Bubuti suket. Nah, cara syariat jere nek men umahe padang, katon padang kados niku nggih. Iya. Tapi kaya nang atiku ana rasa wedi. Wong kabeh mau nek dudu karena Allah ya suket kuwi ora tukul iki. Iya, niku nggih. Nah. Lah supaya bubuti suket niku gak wedi. Iku kepriben. Ya orang mung ketok iki kabeh ya iku. Nggih. Tur diridhoi nggih. Nggih. Nyuwun penjelasane niku. Nggih. Kaping 3ne salate wong munafik iku kados pundi Gus? Nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Allah loh ya. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya innal insana sak temene akeh menungso. Iku lafi khusrin. Ing dalam kerugian yang amat besar. Pertanyaannya, syariate piye
hakikatnya bagaimana orang yang merugi itu. Lah gitu dah. Dari sisi syariat yang dikatakan orang yang merugi adalah orang yang tidak bisa menseimbangkan kehidupan duniawiyah ini. Saya ulangi, syariat, dari kacamata syariat orang yang merugi adalah orang yang saat di dunia tidak bisa menseimbangkan hukum syariat dalam agamanya miturut keyakinannya masing-masing. Contoh, sing Islam gak iso menyeimbangkan syariat di tengah umat Islam. Sing Nasrani tidak bisa menyeimbangkan syariatnya di tengah-tengah kaum Nasrani. Akhirnya apa? Dihina toh mbak yang lainnya. Dihina. Iku pandangan makhluk, pandangan syariat. Jadi ada petak-petak gitu. Tapi kalau pandangan hakikat enggak dipetak-petak. Maksud innal insana lafi khusrin. Sungguh banyak manusia dalam kerugian besar. Kerugian tentang apa? Setiap saat dan waktu hati digunakan berbicara dengan urusan dunia. Hati dijak bicara membahas bercinta terhadap selain Allah, selain Tuhan. Contoh ini. Jangankan di luar sholat wong Islam, di dalam sholat pun hati berbicara dengan selain Allah. Bentuknya pasar masuk, sawah masuk, uang masuk, teman masuk, pacar masuk, semuanya masuk. Kalau kita hitung satu hari satu malam bertemu 24 jam, ya. Banyak ternyata manusia yang dalam kerugian besar masa itu. Sedikit manusia mempergunakan untuk berbicara dengan Tuhan. Minoritas golongan iki. Siapa golongan minoritas ini? Yaitu golongan yang hatinya sudah meng-welcome tentang ajaran ketuhanan, tentang ajaran hakikat. Karena hanya golongan yang ini hatinya selalu disibukkan untuk berbicara terhadap Tuhannya. Hanya golongan ini. Sehingga dikategorikan sebagai golongan ahli syuhud. Lah yang pertama yang merugi golongan ahli hijab. Hati di mana selalu dihijabi, ditambah hijabnya, tutupnya, penyakitnya, ditambah urusan dunia itu. Sehingga kemana-mana yang diangen-angen ya tentang urusan selain Allah. Walaupun kita bicara ngibadah yang katanya urusan akhirat, mesti ada tendensi. Apa tendensi? Pahala. Bapak Ibu hadirin, sodako semini untuk umat, nanti pahalanya lah gitu deh ya. Koyoke endinge nang akhirat, koyoke endinge iku mau kebagusan, tetapi aslinya muter-muter koyok khimar ngumet no gilingan gandum. Ono khimar teng timur tengah mriku lho Bu. Di tengah iki ono gilingan. Terus ono jagung sing digeling. Amriye supaya gilingan iki muter. Gilingan ini ada istilah itu sesuatu yang ditaruh khimar, dikon mumet khimare. Mumet rene balik rene maneh. Mumet rene balik mana? Lah gitu toh. Memang apa yang kita katakan di syariat tentang pahala yang katanya untuk sanguning akhirat, ya, ternyata dipandang dari sudut hakikat bukan syariat. Berhubung di situ tidak ada sirul ikhlas di mata Allah, di mata Tuhan,
Hubitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Hubitat ay batolat, ditolak karena masih ada tendensi. Tidak ada lillah, karena Allah tidak ada. Dikatakan karena Allah, otomatis hati nggak boleh ngaku merasa diri yang melakukan. Dikatakan karena Allah, semua yang berperan itu hanyalah Allah. Mestinya begitu. Tapi si ono ati pengarep-ngarep tendensi yang berupa pahala dan surga. Tapi kalau dilihat dari kacamata syariat, gak popo, karena memang pelajarannya klasis si ono syariat. Jadi itulah orang yang merugi secara syariah, mereka yang tidak menseimbangkan hukum syariat di tengah-tengah umat. Secara hakikat merekalah yang hatinya itu selalu disibukkan untuk berbicara dengan selain Allah. Satu. Nomor dua, bagaimana sholatnya wong munafik itu. Oh, ini nomor tiga itu aja. Yang nomor dua tadi apa? Oh, jabut suket. Bapak Ibu, pelaku salik ketika suluk nuju wusul nang Allah, kadang-kadang Gusti Allah iku meletakkan sifat Rahman di dalam hati. Ya, mohon maaf, ini tidak satu dua, banyak memang. Takut ketika saat berjalan, takutnya menginjak semut, takut jabet suket. Karena apa? Berprinsip hatinya sudah disibukkan untuk melihat semua anugerah Allah. Sebab masih suket, masih semut, itu yang menghidupkan, itu juga Allah. Secara otomatis sifat Rahman ikut tertanam. Nek sifat Rahman tertanam, maka apapun sing sampean lakukan, menghadap apapun sampean serba takut. Takut apa? Takut salah. Karena Anda dengan mereka itu sama, tergabung dalam satu wadah yang disebut makhluk. Disebut makhluk. Terus bagaimana caranya nanti? Kula mboten takut. Sifat Ar-Rahman itu harus dicabut Allah, tinggal sifat Ar-Rahim saja. Niki. Lah yang menjabut Allah caranya bagaimana? Wis, apapun sing terjadi pada diri jenengan, tetap hatimu berpegang teguhlah tajali pada Allah. Berarti yang nginjak semut bukan Anda, akhirnya itu Allah. Sing jabut suket akhirnya bukan Anda sejatine, tapi Allah. Akhirnya bisa dimanfaatkan terhadap yang lain. Ini caranya berarti bertajali. Terus bagaimana sholatnya orang yang fasik, orang munafik itu? Sebagian di dalam Al-Quran dikatakan ibarat orang yang bersiul. Makanya kula wau siul mau. Guyon. Waqala aidan salate kuwi mau selalu lupa. Innal insana ini kalau surat sing mlebu Raqawel kalau fasholli li rabbika wanhar. Fawailul lil musallin. Fawailun, celaka besarlah bagi sapa? Lil musallin, bagi orang yang sholat. Tapi jangan berhenti. Bagi orang sholat yang bagaimana yang celaka? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yaiku sholate wong yang ketika sholat hatinya lalai pada Tuhan. Sholat itu kan substansinya kan menghadap dan bertemu toh Pak. Tapi ternyata di situ tidak bertemu Allah, tapi bertemu selain Allah, yaitu yang disebut sholat
yang melalaikan. Miturut kacamata hakikat ayat ini tadi. Mengapa demikian? Dan ini pasti berlaku bagi siapapun, karena di dalam hati kita itu telah terkontaminasi dengan kesenangan dunia yang ditimbulkan oleh hawa nafsu. Coba nek iku resik, ora iso. Ora iso. Mboten saged. Tetep salate bener nantinya. Lah salat bener ini apabila syahadatnya sudah benar. Syahadat itu persaksian. Persaksian yang dikatakan betul ketika saat yang menyaksikan itu tahu siapa yang disaksikan. Kembali kepada orang yang merugi tadi, kecuali yang tidak merugi. Tadi belum saya teruskan. Fawailul lil subhanallah illal ladzina amanu wa amilus shalihah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Semua banyak manusia yang merugi kecuali satu, mereka illal ladzina amanu, kecuali yang sudah percaya di dalam ajaran Allah ini dan wa amilus shalihah dan mengamalkan. Dialah golongan yang tidak merugi karena di dalam hatinya didorong untuk selalu mengingat dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam sholatnya maupun di luar aktivitas sholat. Jadi sholatnya wong fasik adalah sholat wong nyun sewu, bacaannya khusyuk Pak, tartil gitu. Dari syakhul kalamnya juga benar, dari makhorijul hurufnya juga benar sesuai dengan tajwidnya, tapi hatinya ngelamprah. Ngerti ngelamprah? Belakrak. Jalan-jalan nang pasar, nang sawah, nang pabrik, wis macam-macam. Itu hati yang jalan-jalan. Itulah ciri sholatnya orang yang munafik atau orang fasik. Wis, nek ditanyakan sebab apa, hanya satu jawabannya, karena dia belum kenal dan belum tahu Tuhannya. Titik. Wis, siapapun kita nggak usah ditutup-tutupi. Fakta di lapangan memang seperti itu Pak. Kita dalam situasi terpuruk, di mana hati belum mengenal Tuhan, di mana hati masih bercinta kasih dengan selain Tuhan. Nah, inilah mengapa Tuhan mengirimkan utusannya untuk membawa ajarannya, untuk membebaskan kita maksudnya hati yang sudah tersesat di dalam jurangnya hawa nafsu. Tapi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk mengikutinya. Lah, disinilah ada ayat yang mengatakan itu, sehingga saya tidak boleh sakit hati, saya tidak boleh mengatakan salah terhadap orang yang tidak mengikuti ajaran Allah ini, ajaran Tuhan Al-Haq ini. Paham Pak nggih? Nggih. Terus sudah ya, sampai 3 tadi ya. Ada lagi? Monggo. Monggo. Yang mau sharing-sharing berbagai pengalaman silahkan, mumpung masih di sini. Mungkin sebagai penegasan mawon Pak Bu nggih, bagi khusus bagi pemula. Mesti kaget Pak. Ngaji ngene iki mesti kaget. Masalahnya nggak pernah mendengarkan kajian tentang hati. Sebagai pemantapan mawon, percaya dan tidak percaya, kita manusia. Ada jasad, ada ruh, ya. Dan itu akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi rajiun, sangkan paraning dumati. Momen-momen yang seperti itu
Kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti ini akan terjadi. Walaupun Anda orang sakti, orang karomah, orang yang jabatannya sampai tingkatan presiden, nyun sewu. Kaya apa dunyane presiden? Presiden sinten mawon? Kaya toh? Bisakah untuk menghalangi kematian? Enggak bisa. Kaya apa kita? Ngalimo kaya apa kita? Ya. Terus soleo kaya apa kita secara fisik? Tidak akan pernah bisa menghalang-halangi kepastian itu akan terjadi. Oleh sebab itu perlu kami simpulkan, mau kemana ruh kita ini nanti kalau kembali. Kalau boleh saya buka rahasia satu aja. Sebetulnya roh ini pindah alam. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Di dalam alam barzah, lho niki ngeri boleh berdiri lho. Itu ada dua ngalam. Siji an-nur, siji zulumat. Satu padang, satu gelap. Terus yang padang itu tempatnya ahli syuhud, yang gelap tempatnya ahli hijab. Siapa ahli syuhud itu? Ahli hati yang sudah bisa sampai pada Allah ketika saat di dunia. Siapa ahli hijab itu? Hijab maknanya adalah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu walahum adzabun azim. Siapa yang hatinya tertutup, terkunci atas Tuhannya, telinganya tertutup, pendengarannya tertutup, apa yang terjadi di ayat terakhir tadi? Mendapatkan siksa yang amat pedih. Apa? Kegelapan. Itu alam yang nanti kita masuki. Yang masuk itu bukan jasad, yang masuk adalah ruh. Jasad masuk di bumi, dihabiskan oleh bumi. Asal dari bumi, tanah, kembali ke tanah. Ruh itu bahasa batiniah dari hidup harus bisa kembali ke hidup. Cuman kau akan bisa sampai ke sana kalau tempatnya itu padang. Kalau tempatnya gelap tidak akan pernah bisa. Sepadang apapun tempat ini, mohon maaf nggih. Padang dengan mata terbuka itu ada kaitannya. Ya, ada kaitannya. Kalau mata hati Anda tertutup, sepadang apapun tempat yang kau alami itu jadi gelap. Artinya apa? Hati ini kalau bermewahan dengan dunia itu disebut hati yang padang terhadap urusan dunia. Tapi akhirnya gelap terhadap urusan Tuhan. Tetapi kalau dibalik, manakala hatimu gelap terhadap dunia, berarti hatimu telah sepi urusan dunia, maka disitulah hatimu akan padang dengan urusan Tuhanmu. Itu laksana kewan lowo itu, codot lowo. Tahu ya, kalau keluar kan malam, kalau siang kan gak keluar, gitu. Karena apa? Karena kalau dia keluar siang, dia deladap. Kalau keluar malam, itu dia malah jelas. Itu laksana seseorang kalau hatinya padang dengan dunia, pasti gelap pada Allah. Siapa yang hatinya gelap terhadap dunia, pasti terang pada Allah. Ya. Jadi tolong pikirkan jeru-jeru. Ini pertanyaan besar. Berhubung kita tidak tahu sesuatu yang pasti terjadi, sudahkah hatimu sampai pada Tuhan?
jawaban dewek-dewek. Ya, kalau belum jalan dan solusinya, lekaslah cari pembimbing ilmu untuk menghantarkan hatimu terbebas dari belenggu nafsu, sebab sumber biang kerok pertama adalah nafsu itu lewat kesenangan dunia. Oke, monggo, ada lagi. Silahkan yang mau bertanya. Kalau di belakang ada, itu mic-nya ada di belakang. Ibu-ibu, bapak-bapak, oke. Monggo, Pak. Wonten ibu-ibu? Monggo. Sampun? Halo. Wis ngeten mawon. Dene nek forum iku namanya orang kan beda-beda. Gak penak rek takok ning ngarepe wong, tak takon lewat WA. Monggo. Nek wonten di majelis forum ini silakan. Mumpung kita ketemu. Suatu saat kan pasti datang. Lah, iku bagiannya tukang gondrong. Monggo, neta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu nderek tanglet. Niki kula wau dipun ngendikaken bilih ruh niku wangsulipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tam niku wangsulipun utawi kontiripun ruh niku menyatu menapa desisinya kadang-kadang teng medsos niku ngeronteng tiang nilar niku rata-rata mugi-mugi wangsul desisinya. Niku sing sak statusipun kepipun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miturut pandangan ilmu ketuhanan yang disebut ilmu tauhid. Ngapunten nggih. Kalau Anda panjenengan sudah silem di bahru tauhid, Anda jangan membedakan antara Allah, Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, atau nama-nama lain miturut agama orang masing-masing. Jangan bedakan, itu hanya nama. Saya namanya Mukhlason. Ada yang memanggil saya Bel, klakson gitu ya. Bel itu klakson. Bahkan aku pernah dipanggil Stevenson. Iku sejarah Pak. Sedikit ngon ya. Saya dipanggil Stevenson itu saat saya ada di penjara 3 tahun. Kasus pasal 170 junto 160. Sing ahli hukum mesti tahu. Ngono. Kalapas kata sebutna sapa jenenge, melihat karakter saya seperti ini, akhirnya memberikan nama saya Stevenson. Makanya Facebook kula jenenge Stevenson. Saya dipanggil Mukhlason, noleh nang mboten. Saya dipanggil Bel, noleh. Dipanggil Steven, noleh. Dipanggil nama-nama lakop, noleh. Nama-nama lakop itu nama julukan iki. Pasti jenengan punya nama-nama julukan itu punya.
Saking lemune diceluk gendut ya noleh. Padahal namanya aslinya bukan gendut. Nah, jangan persoalkan nama-nama itu. Kalau kita sudah duduk di Bahrut Tauhid, lautan tauhid. Cuman di dalam hukum syariat pasti identik, pasti fanatik. Akhirnya menyalahkan nama Tuhan yang disebut oleh orang lain yang tidak sama. Sampai kapanpun sepanjang sejarah tidak akan bisa rukun seperti ini. Tapi kalau Anda sudah masuk di Bahrut Tauhid, kau akan sadar, oh iya, wong nama aja kok. Gak ada masalah. Wis. Yang ditanyakan tadi terkait masalah kalau nanti roh kembali pada Allah, apa di sisinya ataukah manunggal? Yang menghadap, yang dihadap jadi satu. Ngene Pak, sampai buka syahadat pengertiane. Asyhadu ndirek ono papan tak tulis papan rek. Asyhadu, saya bersaksi, saya melihat, saya menghadap. Ya. La ilaha, tidak ada Tuhan. Di situ ada amar perintah untuk membersihkan isinya la ilaha di dalam hati yang kadung masuk. Apa yang kadung masuk? Mata udun, dunia, kesenangan dunia. Bersihkan itu. Jikalau tidak kau bisa membersihkan, maka ashadumu, rohmu menghadap itu pasti berhenti di situ. Pasti berhenti di situ, berhentinya di situ. Tapi kalau kau bisa menafikan, membersihkan itu, maka ashadumu, menghadapmu itu terhadap ilallah, hidup. Jadi la ilaha dunia itu media Pak. Hanya media. Laksana adalah kendaraan. Untuk bertemu Sang Yang Widi, untuk bertemu Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Ahad, Sang Yang Tunggal. Kewadah toh bahasane ngoten niku. Kui Anda akan bisa bertemu terhadap Sang Yang Tunggal tatkala hatimu telah meninggalkan, membersihkan tumpaanmu tadi. Laksana kau kesini tujuanmu ngaji. Oke, kui bisa kesini ada tumpaan, ada mobil, ada sepeda. Ketika dikatakan Anda sudah sampai di sini, mana mobilnya? Kau parkir enggak? Kau tinggalkan enggak? Mengapa tidak kamu bawa di sini? Kau tumpai terus di sini. Nah, ini yang kami maksud la ilaha itu sebagai tumpaan aja supaya asyhadu bisa sampai ke ilallah. Ketika saat sampai pada ilallah, apakah di sisinya? Pertanyaan. Ataukah menyatu antara ruh dengan Tuhannya? Tak jawab. Miturut kacamata Ahad dari surat Al-Ikhlas, kul ajarno Muhammad, katakan Muhammad, huwa utawi hidup iku Allahu miturut agama Islam. Dasare ning Quran kitabe huwa utawi hidup iku Allahu utawi jenenge Allah sejatine iku ahadun tunggal. Artinya piye? Apakah di sisinya? Bukan. Nek di sisi iku berarti masih ada dua. Lah yang disebut tunggal ahad itu apa? Lebur Pak. Lebure asma termasuk asma makhluk. Lebur. Roh aran si'ah makhluk Muhammad lebur. Sik iki aku katin terus situ aku wedi. Wedine ngene. Bagi pemula. Tapi aja salah paham gak ah. Engko cek gak bingung. Asma Allah iku ya lebur. Asma Allah.
asma Sang Hyang Widi iku lebur. Apa kok lebur? Karena itu asma. Karena itu engko dhisik kejeron mriku mengke bagi pemula sakno ngoten lho. Jadi karena itu masih asma, maka itu nanti harus lebur jikalau dikatakan ahad. Buka di dalam kitab Syarhul Hikam. Dikatakan makrifat nang Allah di situ la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang menghadap aran ruh tadi lebur. Enggak ada nama, sudah enggak ada sebutan. Fana. Aran yang dihadap itu juga lebur. Aran lo ya, aran nama. Terus mata untuk melihat itu juga lebur. Aran apa itu? Bapak Ibu, itulah yang tidak bisa diarani. Sejatine wujude Tuhan Allah, laisa lahu kamislihi syai'un. Anda tidak bisa menggambarkan, menyebutkan, menamakan dengan apapun. Tapi endingnya itu ternyata hati lewat rasa itulah akan bisa membuktikan. Bahasa indallah bener miturut sarengat. Tapi kacamata hakikat makrifat bukan indallah di sisi Allah terus sampai kali kula duduk jejer ambek Allah, bukan itu yang dimaksud. Maksudnya indallah itu adalah keahatan. Nun sewu. Niki ana kopi. Iki ana napa tehan iki? Napa? Jahe. Disebut wedang kopi, disebut wedang jahe. Asal muasal adalah air. Mengapa namanya kok pindah-pindah? Kau jangan tertipu dengan perpindahan nama. Kau harus tahu asal muasal sumberku dari mana. Air. Oke. Kita ngomong itu jajan tempe wonten sarunge ini napa? Tempe napa? Mendoan. Kalau kita belum menyebut mendoan, di situ ada beberapa rangkaian. Ada tempe ada sebutan dele, ada sebutan terigu, gandum, mbuh apa kuno. Ketika saat menyebut mendoan, mana sebutan kedele mang, tempe, terigu, hilang toh? Berarti kalimat mendoan itu ahad. Lebur semuanya nama-nama itu. Mengapa disebut mendoan? Apakah mendoan itu sampai doding iku? Bukan. Kalau sampai doding kae, oh iku terigune. Oh iki kedelene. Sepeda motor. Mana sepeda motor? Sampai doding. Sing mana? Oh iki setir. Tidak bisa kau gambarkan dengan sesuatu apapun. Allah itu, Tuhan itu. Kalau boleh, ya iki lho Dek. Cetha. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, kalau nggak salah surat Muhammad, tolong diperiksa nanti. Entah itu surat apa. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Utawi Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu yo awal yo akhir, yo zahir yo batin. Wa qala aidan min hablil warid. Beliau lebih dekat daripada urat leher. Ternyata dijawab di Al-Qur'anul Qadim atau di dalam isyarah Al-Quranul Karim, alladzi asra, itulah hidup. Wis, kuwi gambarna wujude urip iku piye, Kang? Ora iso.
Nek nyebut namanya bisa hidup. Tapi kewujudannya sing kepriben nggak bisa. Memang seperti itu. Jadi namanya Ahad, leburnya semua nama-nama itu. Ketika itu sudah lebur, maka nyatalah kewujudannya. Dalam syariat ada teori, tanda wujudnya Allah itu ditandakan adanya dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya yang menciptakan adalah Tuhan. Gitu nggih? Sebab tatkala tidak ada Tuhan, tidak ada yang diciptakan, yaitu dunia dan seisinya. Akal masuk mboten? Akal syariat masuk. Karena syariat itu memakai akal. Oke. Jikalau kau tetap duduk di teori ini sepanjang masa, kau tidak akan tahu wujudnya Allah, tidak akan pernah tahu. Kau hanya tahu tandanya saja. Hatimu yakin adanya Allah, tapi tidak bisa membuktikan kebenaran Allah. Enggak bisa. Tapi kalau kau mengetahui sistem hakikat, beda lagi. Apa? Wujudnya Allah dalam dirimu itu kau jadikan sebagai bukti ayat burhan atas ketidakwujudnya selain Tuhan. Itu teori dalam ahli tauhid itu seperti itu. Sehingga kemanapun yang nyata, yang tampak jengleh dalam diri beliau itu hidup, selainnya disebut fana. Sehingga mengapa di dalam sifat wajib Allah pertama yang diletakkan adalah wujud. Allah sifat wajibnya wujud. Oke. Lawane wujud adalah adam. Tidak wujud. Ketidakwujudnya itu sebagai sifat wajibnya makhluk termasuk manusia. Tapi jenengan karena ada hukum syarak yang mengatakan wujudnya kita sebab diwujudkan Tuhan, akhirnya membantah kalau kita itu tidak wujud, dibantah. Buktinya ada gini, ada, mejo ada, wujud ini ada. Tapi tidak diketahui bahwasanya, tidak disadari bahwasanya manusia itu punya dua mata. Pertama, ainul basariyah, mata yang ada hubungannya dengan jasad. Ya ini Bapak, Ibu. Tapi enggak sadar ada ainul basiroh, mata hati atau mata ruh. Sebab apa? Jarang yang mau membahas mata hati. Ini persoalannya, akhirnya umat itu bingung kabeh. Umat iki boleh mendo, ngerti mendo? Mendo iku kowah nih Pak. Bingung, bodoh, loh, jahil. Karena memang tidak diajarkan. Bagaimana mungkin kau bisa membuktikan atas kewujudan Allah sementara selain Allah dalam dirimu masih ada perkara yang wujud? Enggak iso. Sudah dijelaskan, nek sifat wajib iku gak boleh tidak, harus. Allah wujud wajib. Sementara makhluk kita manusia Adam tidak wujud. Terus letak gak wujudnya itu di mana? Padahal secara fisik kita ada lah gitu toh. Bertentangan dengan akal dan hati. Ini sebab kita tidak pernah dididik tentang ilmu ketuhanan lah. Akhirnya kita menjadi orang yang kowoh, alias jahil. Dan dia tidak tahu. Terus kalau begitu siapa yang salah? Kalau kita bicara proses, nyun sewu, al ulama'u warasatul ambiya.
Ulama itu pewaris Nabi. Mestinya yang bertanggung jawab itu yang disebut ulama. Baik di dunia maupun di akhirat. Satu sisi nggak ada yang mau membahas, tatkala satu sisi ada yang membahas, dikabyuk Pak. Ngerti dikabyuk? Diteror macam-macam. Subhanallah, kadang-kadang dengan bahasa yang sangat lembut, seperti hanya Buya Syukur ya, bahasa yang lembut dibungkus dengan kitab, ya, mukobalah referensi seperti itu. Kadang juga ada yang mengatakan nyinyir ya, ada yang nyinyir, ada yang sakit hati, ada yang nggak setuju, ada yang mengatakan itu nggak benar, ada yang seperti itu. Sik mending Buya Syukur daripada aku belak-belakan wis. Sebab aku wis tau gendeng, wis pernah gila, dene dilokno wong gila, tak jawab, "Oh, lagi ngerti kita, kuwi aku gila." Lah penak to ya di situ. Sebab iki memang Pak, ibarat laksana itu adalah api. Tatkala ini saya pegang terus panas. Bentuk panasnya yaitu tadi nyinyiran dari yang lain, tapi saya anggap ini dingin. Kata Baginda Ibrahim ketika disiksa oleh Raja Namrud, ya, dimasukkan di api. Mengapa apinya menjadi dingin? Padahal sifatnya api itu panas. Artinya kita dihina orang itu sakit Pak, hati panas, ya dah. Tapi ketika hati kita melihat Allahnya, jadi dingin enggak? Dingin. Ya naru kuni bardaw wasalaman ala Sayyidina Ibrahim. Jadi dingin. Nek sarengat sih iki panas jempoken sih kene. Ya meloncat amean. Itu mempunyai maksud Pak, mempunyai maksud. Tapi manakala api ini saya lepas, akan terbakarlah semuanya. Artinya kita akan, hati ini akan mati, tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan sampai kapanpun. Mohon maaf ya. Ya, ada lagi. Jadi yang dinamakan ahad tadi bukan di sisinya. Kalau di sisinya berarti ada dua, belum ke ahad, belum dikatakan ahad. Kalau menurut syariat sudah benar, tapi kacamata hakikat yang dimaksud sisinya itu bukan ada dua. Kalimatnya adalah ahad. Ahad itu tunggal, tunggal itu tidak ada yang lain. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Terus ya Allah. Tetapi kesenangan dunia. Terus ya apa itu? Ayo ndrong gondrong. Dari itu, ya sampean terusno golek dhewe. Nggih, ada lagi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini apakah istilah ini dari kejawen apa? Yang jelas saya baca syahadat Allah. Syahadat Allah ini diawali dari pertama lebur badan dadi nyawa. Lebur nyawa dadi cahya. Cahya. Lebur cahya dadi idafi. Idofi. Lebur rasa dadi sirna. Mulih mari sejati kari amungguh Allah kewala kang langgeng tan kenopati. Apakah ini identik dengan wusul? Identik dengan wusul. Iya. Kira-kira kula takon sedaya ingkang rawuh lan sing wonten YouTube, dengan bahasa ini sebetulnya bahasa halus sekali. Halus sekali.
saking halusi nambahin jenengan bingung. Nggih mboten. Tapi gak salah. Memang para kiai, para kekasih Allah, para rama zaman dulu itu seperti itu. Halus sekali. Halus sekali. Pertanyaannya, apakah hal ini sama dengan dikatakan wusul? Betul. Bahasaku saya simpel, asyhadu kamu bisa harus sampai ke titik wis. Rohmu kudu ndelok uripe, ojo ndelok makhluk. Dengan bukti tanpa ada hidup di situ tidak akan pernah terjadi af'al atau pergerakan. Berarti pergerakan itu sebagai tanda adanya hidup. Jangan melihat tandanya, tapi melihatlah hidupnya. Jasad ngelebur nyawa, nyawa ngelebur jasad. Artinya jasad kudu lebur. Iku karepe proses menafikan la ilaha, proses membersihkan cintane hati terhadap selain Allah lewat zikir plek ning ngono tok. Dhisik mboten diduduno kudu zikir ngene mboten cah. Diduduno teori yang berkinayah. Akhirnya jenengan angen-angen sak jerone raga iku ana nyawa. Sak jerone nyawa iku ana idhof. Sak jerone idhof iku ana rasa. Sak jerone rasa ana cahaya, sak jerone cahaya ana urip. Yaiku sing disebut Sang Yang Dumadi. Atau disebut ide tanpa senggolan, adoh tanpa pengangan-angan. Bahasane walus nggih, tapi ndadekno jenengan kali kula niki kowah. Mergae gak ditulis cara pelajaran ora eneng tulisane. Mung wejangan. Saiki dipermudah. Ngene lho dulur. Jerone jasadmu iku ana roh. Dasare ning Quran, wa nafakhtu tak tiupno roh iki nang jasad iki. Terus piye? Iku kudu balik nang Gusti Allah. Ya apa carane balik? Berhubung ati roh iki wis kadung gendaan, berpacaran, berkasih mesra terhadap selain Allah, akhir terjadi hubbud dunya. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh hubbud dunya khoti'atun kabiratun. Cintanya hati terhadap dunia itu adalah maksiat yang paling besar, lebih besar daripada maksiat ngene. Cetha nggih? Subhanallah. Sebab menghilangkan itu lebih susah daripada Anda meninggalkan zina. Estu lebih susah dan lebih berat hatimu cerai terhadap selain Allah yang sudah kadung kita cintai daripada kita cerai tidak meninggalkan perbuatan zina. Lestu berat iku Pak. Makanya lakune wong ahli hakikat iku lebih berat daripada lakune wong ahli syariat. Abad niku aslinya. Jadi leres niku proses kewusulan panjenengan datang Allah. Kula simpulno ngene, jerone jasad ana roh. Sak jero roh iku ana rasa, sak rasa ana cahaya, sak cahaya ana urip. Urip iku kang sejati yaiku tanpa bisa kok arani, tanpa bisa kok gambarke. Carane piye? Ya wis gecok ana zikir asrar iku plek pun tekan wis. Gelis nggih nek ngomong. Lah praktekno jungkel sampean. Lho estu. Jungkel praktekno jungkel. Ada yang dibelani sampai majedub. Lali terhadap urusan dunia, gendeng alias orangnya jadab sampai dibelani ngono. Tidak cukup 1 bulan jadabnya bertahun-tahun. Bahkan kadang sampai mati pun jadab itu bisa terjadi. Subhanallah.
Soro Pak, dhisik panjenengan kalih kula niki kegolong ingkar nang Tuhan disebabkan karena kemewahan ilmu, rumangsa bagus, rumangsa sugih. Tapi Gusti Allah memberikan solusi yang terbaik, Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Ini biang keroknya. Akhirnya yang alim dibikin semuanya hilang. Yang merasa bagus dibikin biar jelek, yang merasa kaya dibikin kiri. Dengan cara ini mungkin kau tak tegur, kau kembali padaku. Ternyata di situ ada dua. Ada sing tambah ngenes, stres, ada yang sadar akhirnya kembali kepada Tuhan. Inilah orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ya, terus pundi? Sampun cekap? Jam 10. Monggo. Lanjut. Tambahan Ki Gus Ngamburo niki. Kula mimpi nggih. Ketemu kali almarhum utawa Bun Sedo. Kenal dengan almarhumnya? Lili kula nggih. Piye? Paman. Oh, paman. Nggih. Nah. Padahal paman sudah meninggal. Ngimpi bertemu. Nggih. Oke, lanjut. Adep-adepan. Nggih. Cuma nang kono kowe raut wajahnya besengut, cemberut, Menandakan tidak baik gitu. ya kurang paham sih. Iya, cemberut kan gitu. Nggak suka lah gitu ya. Terus? Lah kula arepe ngomong seakan-akan nggak bisa ngomong, bisu lah. Ya. Lah dianya juga mau ngomong Bisu. nggak bisa. Tak kenteni suwe. Terus ada bisikan yang intinya dalam bisikan itu disuruh mengajak anaknya untuk mengikuti ajaran ini. Nah, dan bisikan itu berkata bahwa ajaran itu sangat penting bahkan untuk dirinya sendiri. Anaknya untuk, paman tadi. Ya, untuk ya. anaknya lah gitu. Lah apa yang bingung saya itu yang mau menyampaikan ke anaknya sedangkan ya maksudnya mau menyampaikan ke anaknya tentang mimpi itu, lah sedangkan anaknya itu bagaimana? Cara Jawa ngilok-ngilokna lah. Ngilok-ngilokna ajaran. Oh gitu. Nggih. Bingung kuwi. Pen disampaikna apa ora gitu ya. Nah, terus mimpi tersebut itu datangnya nyata atau memang dari nafsu itu? Oh gitu ya. Yeah. Udah lagi Gus. Lagi. Ya, lanjut. Pernah dengar Gus ada pitutur Jawi yang itu jagat gung liwang liwung. Lah, gue maksudnya kepriben. Ngoten ya. Nggih, sampun. Sampun wis ya. Sampun ya. Tersuwun. Berarti ada dua pertanyaan ya. Kula tak menerjemahkan si maqasidul a'dham dari sebuah mimpi tadi. Idza mata benu adamah ing kotoa. Tatkala anak putu Adam itu meninggalkan dunia, maka terputuslah semua urusan kecuali 3 perkara.
Sodakotin jariyatin, sodakoh jariah yang diterima Allah itu akan menyertainya. Kedua, au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat ketika saat di dunia itu menyertainya. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang memang betul-betul menghantarkan hatinya bisa sampai pada Allah. Wis sedekah gak ono, ilmu apa maneh. Waktu-waktu dulu di dunia diajarkan ilmu ini ditolak. Jarine katanya itu alergi. Yang terakhir, awaladin solihin yada'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan. Siapa anak soleh itu? Anak yang hatinya sudah mencapai tingkatan makrifat pada Allah. Disebut soleh itu bagus. Kalimat bagus itu ada dua. Ada bagus jasadnya karena patuh dengan hukum syariat. Mesti orang lain mengatakan anak soleh kuwi bagus. Selalu tumindak di masjid ora tahu, laku wolo maksiat ora tahu. Mesti orang umum ngarani orang yang anak yang soleh. Apakah anak yang seperti itu? Pandangan hakikat no. Siapa anak soleh menurut pandangan hakikat? Anak yang hatinya sudah sampai pada tingkatan makrifat pada Allah. Sebab amal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Sesungguhnya adapun orang-orang yang dikatakan orang makrifat itu tidak melihat apa yang keluar dari dirinya itu dari dirinya. Bal yusyahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala. Balik orang yang makrifat itu melihat apa yang muncul dari dirinya, kayaknya itu dia melihat dari fa'ilnya, pelakunya. Siapa pelakunya? Wallahu ta'ala. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Jadi orang sing makrifat itu tidak melihat, tidak meyakini, tidak beriman gerak itu dari dirinya, tapi gerak itu adalah geraknya Allah di situ. Ini orang anak yang soleh. Nah, cemberut wau menunjukkan mohon maaf ya, keadaannya digelap, di alam kegelapan. Cemberut, muring-muring, omah legrek dan lain sebagainya. Itu tertanda kalau tempatnya kurang nyaman. Tempat yang kurang nyaman adalah tempat yang gelap. Udah. Terus connect dengan bisikan terkait masalah nang anak. Ya. Terkait masalah anak. Jenengan sebetulnya itu sudah diperintah Allah. Apabila sampean mengatakan itu dari Allah bukan dari nafsu, kalau sampean itu tidak meyakini ini dari selain Allah. Sampean bisa meyakini ini hanya pada Allah karena sampean meyakini ajaran dinul haq ini ajaran kebenaran bagi panjenengan. Maka saya katakan itu betul dari Allah. Terus bagaimana cara sampean menyampaikan? Nah gitu toh. Namanya orang itu enggak mesti sama. Ya gini. Sampai dengan bahasa halus. Anak paman sampai berarti nyeluk dek ya. Gini dek, aku di kelihatan bapak kamu bla 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 bla. Yang intinya supaya kamu sebagai anak bisa menjadi anak yang soleh, miturut pandangan hakikat, kamu harus belajar ajaran ini. Urusan diterima ambek enggak oleh anaknya paman bukan urusan panjenengan, bukan urusan kita, tapi urusan
Allah. Wis, sampai jangan membahas diterima atau tidak, jangan. Sing penting tetap sampaikan. Apakah itu bisikan dari nafsu atau dari Allah? Itu melihat barometernya dari hati panjenengan. Kalau hati sampean mengatakan bahwasanya ajaran ini hak dari Allah, itu pasti itu adalah warid dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait gung liwang liwung, itu basa Jawa, artinya sudah tidak ada apa-apa. Itulah kewusulan gung liwang liwung. Bahasanya gung liwang liwung, sudah tidak ada apa-apa, wujudnya apapun sudah tidak ada. Justru gung liwang liwang iku akan menyatakan wujudnya Allah terhadap dirimu sendiri. Dari bahasa kalimat man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Siapa dirinya? Maksudnya nafsahu, hidup. Dikatakan tahu dirinya, ini bukan uripku hamba, tapi iku uripku, maksudnya Allah. Wonten beli. Wah, kok di belakang itu, belakang, monggo, monggo. Volumenya Pak Son. Ketidur. Operator, Pak Operator tidur paling. Oh, nika pipis. Sabar Pak, sabar. Si Pak Operator masih berjalan. Sabar, nanti kan yo bisa sambung toh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dan sesudahnya kami bertanya kepada Pak Ustadz, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertanyaan kami bila nantinya kurang pas mohon diluruskan. Sebetulnya udah hampir tersentuh-sentuh ini tadi. Pertanyaan saya hampir terjawab. Namun keinginan dari awal ini baru terlaksana. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Saya sering menelaah tentang alam semesta. Yang saya telaah, alam semesta ini terseliputi oleh zat Allah yang teramat suci. Dan cara saya merasakan atau saya menelaah itu, Nun sewu, saya gambarkan begini Pak Ustadz, mohon maaf sebelumnya. Saya gambarkan seperti ini, alam semesta terseliputi oleh zat Allah, dalam tanda kutip luas, seluas-luasnya. Artinya apa? Kalau saya gambarkan ini terdiri dari yang disebut bumi, bintang, langit dan lain sebagainya. Intinya yang saya pandang bahwa setiap yang terindra adalah makhluk. Jadi apapun yang terindra menurut keyakinan saya, kepahaman saya adalah makhluk. Maka kepahaman saya cara menelaah bahwa alam semesta ini terseliputi oleh zat Allah, maka saya gambarkan apapun yang saya sebutkan dalam kategori makhluk, entah itu disebut bintang, bumi dan lain sebagainya, ini terseliputi. Sehingga kadang-kadang saya mencoba memahami dan sampai mendekati saya yakin. Mohon sekiranya nanti bila kurang pas, mohon dipaskan, mohon diluruskan. Saya gambarkan seperti ini Pak.
ini semua yang sudah terindra, yang sudah saya sebutkan di dalam ini gambarannya. Alam semesta ini ibaratnya, artinya Allah Gusti Kang Akaro jagat bumi langit saisine meliputi alam semesta. Di ibaratnya ini Allahu Akbar atau keperkasaan apapun yang kadang-kadang istilahnya melintas di dalam pikiran saya, keagungannya, keperkasaannya, kebesarannya itu subhanallah. Sampai-sampai akhirnya saya mencoba istilahnya memberi suatu materi. Di situ ada sebuah keterangan zat sifat asma afnal itu ibaratnya ada yang punya. Jadi zat ada yang punya, sifat ada yang punya, asma afnal ada yang punya. Artinya yang punya adalah Allah Gusti Kang Akro jagat bumi langit saisine ingkang disebut mangke niki laisa kamisli saun. Niku intine teng mriku lah. Umpami kula cara memahami ini niku kok kirang pas, nun sewune mohon diluruskan. Itulah yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai mutolaah atau tesis riset si A dengan si B itu walaupun tidak sama alias beragam. Kalau hal ini terjadi maka sistem mutolaah jenengan itu tidak salah. Bahasa sederhana saya adalah lewat jalan manakah miturut kamu masing-masing yang termudah untuk bisa sampai ke Tuhan? Terserah. Yang semuanya itu muaranya ada satu titik, yaitu hidup. Tadi menyinggung masalah zat sifat asma af'al. Petang perkara ini tatkala dijadikan satu, itulah namanya hayat atau hidup. Yang hidup bukan sifat, tapi hidup itu yang laisa lahu kamislihi syai'un. Jadi miturut mutolaah sistem jenengan itu sudah benar Pak, lewat media alam. Dulu Pak ya, umat manusia khususnya di Jawa, oleh karena Islam itu belum diturunkan, artinya yang membawa ajaran Islam secara syar'i itu belum turun di Pulau Jawa. Sistem yang dipakai oleh orang Jawa untuk sampai ke Tuhan itu adalah kepercayaan. Sehingga disebut ajaran kepercayaan. Lah, di situ semuanya muaranya pada Tuhan. Ketika saat Islam atau ajaran sarengat ikut turun di Pulau Jawa, maka sedikit demi sedikit ajaran syariat itu diterapkan di tengah-tengah masyarakat dengan memakai ajaran hakikat dengan bahasa lebih halus lagi. Sistem yang seperti ini juga tidak salah. Sampai sebagian salah satu di antara wali Gusti Allah memakai media pewayangan. Memakai media pewayangan yang tujuannya adalah untuk mengenalkan orang Jawa terhadap Tuhan. Intinya di situ. Jadi mutolaah sistem apapun gak usah dipersalahkan karena itu proses. Sama halnya gini, Mbak. Di sini ada sungai yang disebut sungai apa, Pak? Kelawing. Ada sungai lagi? Rayu.
Wes banyak sungai di daratan ini, Pak, yang sumbernya dari air hujan mengumpul di sungai. Lah gitu dah. Muaranya kemana, Pak? Endingnya ke laut. Mengapa kita bantah-bantahan saling membenarkan dirinya sendiri ketika saat kita masih ada di sungai, toh akhirnya muaranya ke laut. Kata si sungai A, api aku, sungainya jernih, ya, banyak ikannya, terus banyak pasirnya. Yang satu juga begitu, bilangnya lain lagi. Enak aku akeh sampai, dijugoi wong-wong, didol bermanfaat. Iwake yang ngono gede-gede. Yang satu sungainya banyak limbahnya. Enak aku gak disobo wong. Mergae kano iwake sebabe gak disobo orang, gak ditempati orang karena gak ada ikannya, sebab ikannya lari sebabe ono limbah. Macem-macem. Gak perlu itu. Gak perlu saling mengklaim dirinya benar. Gak usah tukaran. Wong Muhammadiyah ya ora usah ngilok-ngilokno wong NU. Sistemnya beda-beda, wong NU juga begitu. Yang lainnya juga begitu, gak usah tukaran. Hal itu bisa terjadi tidak tukaran kalau semuanya sudah sampai pada muara. Kalau sudah sama di laut jadi satu, sudah. Memang gitu, Pak. Ketika saat kita di syariat saja mesti adu argumen, adu hujah, adu dalil. Gitu? Tapi kalau sudah kita sampai pada muara, udah semuanya Allah. Itulah yang akan menjadikan dinginnya suasananya di situ, menjadi tentramnya hati ada di situ. Sehingga saya berkata, wahai saudaraku yang ada di NU, di Muhammadiyah, apapun yang masih ada di hukum syariat, lekaslah hatimu kembali kepada Allah supaya kau tidak berselisih. Mohon maaf, kita lihat di Timur Tengah, sampai perselisihan terjadi, bunuh membunuh, sama-sama umat Islam. Beda ideologi, beda pandangan, akhirnya sampai ngangkat senjata. Di Indonesia bisa akan terjadi hal itu kalau semuanya tidak saling menjaga. Anda bisa menjaga manakala imammu harus mengenal Tuhanmu. Baru nanti akan mendidik kedamaian. Mohon maaf, di Indonesia sudah muncul gerakan intoleran, gerakan radikal, gerakan yang ingin memecah belah kerukunan antar agama atau antar suku, antar dan lain sebagainya. Bon, sudah muncul ini, sudah muncul. Tinggal pemerintah mensikapi bagaimana, gitu. Bisakah untuk merukunkan ini? Yo gak gampang, Pak, gak gampang. Lah, kalau kita masuk kepada ajaran dinut tauhid, mudah sebetulnya. Udahlah kamu yang beragama apapun, bertuhanlah. Ajari ruhmu untuk bertuhan. Aku yakin semuanya akan sama-sama menghormati, sama-sama di situ saling gotong royong, podo rukun kabeh. Sebab persoalan sumber perpecahan, kekhilafahan, khilaf persoalan itu karena dunia. Wis sampeyan titeni ning Timur Tengah. Sebab unsur apa? Dunia. Dunia tidak berbentuk minyak saja, tidak bentuk kekayaan alam saja. Dunia termasuk, mohon maaf, kealiman hujah kita.
kealiman ilmu kita. Akhirnya menjadikan sombong kita. Kalau sudah kejebak di sombong, maka kita akan memprovokasi terhadap yang lain. Akhirnya jangan salah kalau dimasukkan dalam pasal 160. Apa? Penghasutan. Sebab bahaya, Pak. Ini akan memunculkan tidak kondisi yang kondusif. Justru akan menjadi bingung umat ini. Pertanyaan aku, kau bawa kemana umat ini? Ataukah kau bawa ke urusan dunia, ataukah kau bawa ke urusan Tuhan? Kau tidak akan rukun, adil dan makmur tatkalanya hati masih kau ajak untuk lari menuju terhadap dunia. Jadi mutolaah jenengan saya tegaskan sudah benar ya. Sistem yang seperti itu benar karena muaranya menuju ke ahad. Oke, ada lagi? Cukup? Jam 11 kurang sedikit. Besok ada acara saya insya Allah jam 8 pagi. Mari acara jam 8 pagi, sore ada acara lagi. Terus ada yang bertanya, gak capek Agus? Saya capek kalau sudah mati, itu capek. Ya udah, seberat apapun tetap harus kita jalankan. Itu sama halnya dengan panjenengan. Berat kita laku uzlah niku Pak nggih Bu. Laku zuhud dzikir berat. Ya sama. Saya ngaji kalau kita mikir berat gak jadi. Udah anggap ringan, kita bisa menganggap ringan kalau kita tidak merasa kalau kita yang melakukan gitu aja kok repot. Sampun cukup? Sampun Bapak Ibu? Nggih, terakhir mudah-mudahan sedikit ilmu petunjuk dari Allah yang diberikan terhadap kita pada malam hari ini betul-betul disertai hidayah Allah sehingga bisa meresap dalam hati kita dan bisa mengamalkan, memperbaiki hati ini, perilaku hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga meresap pada anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin, iftah lana bifutuhil arifin, wa nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.